Nerima ini dengan arif atau ada sikap seperti ini dari lawan politiknya? Iya, harapan saya tadi nggak pernah membayangkan ada kejadian seperti ini. Saya pikir tadi ketika konferensi pers berlangsung itu udah selesai deh. Besok kita mudik semua itu akan berita itu nagrek aja terus kan seperti itu sampai Lebaran. Tapi nampaknya tiba-tiba diamati statement tersebut, saya juga mulai tersentak, wah ini ada apa ini? Gitu. Ini kejadian yang bukan dianggap main-main, ini bukan kecelakaan kecil, ini tidak boleh dianggap remeh. Ini nampaknya memang sikap politik, tapi bisa berimplikasi hukum, bisa berimplikasi konstitusional buat proses pemilihan presiden kita. Ada persoalan sikap politik, tapi belum tentu dia berimplikasi hukum dan berimplikasi konstitusional di situ. Nah, nampaknya ini bisa berimplikasi ke sana. Karena apa? Pertama, pasangan calon presiden kita itu cuma 2 pasang. Itu ya. 2 pasang, kalau misalnya 3, 1 mundur, ya udahlah, udah goodbye aja kan gitu. Tapi 2 pasang di situ. Satu menyatakan menarik diri, bukan mundur sebenarnya. Dia menarik diri dari proses rekapitulasi yang saya tangkap ya, sejauh ini saya tangkap seperti itu. Yang kedua adalah kekuatan politik suara konstitusional yang mereka dapat nampaknya beda-beda tipis saja kan, seperti itu, beda-beda tipis di situ. Nah, yang ketiga adalah kekuatan partai pengusul dari pasangan calon yang menyatakan menarik diri ini nampaknya besar juga dia di parlemen di situ, di mana sentuhan akhir penyelesaian pemilu presiden ini ada pada parlemen di situ. Makanya saya langsung berpikir ini harus persoalan ini disimpan dalam sebuah peta konstitusional yang sangat hati-hati. Bukan perdebatannya apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, tapi butuh pendekatan manajerial konstitusional bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pendekatan yang tepat guna proses penyelesaian persoalan ini bisa berlangsung mulus sampai selesai persoalan di situ. Makanya pendekatan yang saya sarankan adalah ini jangan dulu bicara ini boleh, ini pidana atau bukan. Ini bukan soal pidana ini. Dia menarik diri. Pidana itu adalah soal mengundurkan diri sebelum pemungutan suara yang diatur dalam undang-undang. Ini sudah pemungutan suara dalam proses rekapitulasi. Tidak diatur dalam undang-undang. Dalam bahasa hukum, sesuatu yang tidak diatur bukan berarti tidak boleh. Dia bisa di situ. Lalu ada pendapat mengatakan seharusnya kan di MK. Pendapat itu juga benar. Gitu. Nah, saya melihat persoalan ini seperti hakim, melihat semua pendapat benar di sana, ini juga tidak salah. Pendapat ini juga, sikap ini juga tidak keliru-keliru amat, ada juga dasarnya. Ini bisa bergulir yang kemudian bisa berimplikasi secara legal dan secara konstitusional. Ini jadi jangan dianggap remeh begitu ya? Tidak bisa dianggap sikap remeh. Politik. Oke, saya ingin ke Pak Samsul. Pak Samsul, sejarah Indonesia mencatat tidak sebuah kejutan atau sikap politik seperti ini? Saya rasa ini baru pertama kali pembelajaran bagi bangsa Indonesia, Pak. Karena selama ini tidak pernah kita. Nah, lalu bagaimana KPU harus menempatkan dirinya dengan sejarah ini? Saya rasa disitulah sebenarnya kenapa seleksi ataupun pemilihan komisioner begitu ketatnya. Karena ini akan menentukan, jangan menganggap hal-hal yang dianggap sepele. Tapi ini bisa menjadi besar. Di satu sisi kita taat azas, tapi di satu sisi kita melanggar azas. Inilah sebenarnya yang harus kita sepakati bersama. Jangan hanya berdasarkan mulut saja, tapi di pelaksanaan dia tidak melakukan. Terlampau besar yang harus kita korbankan. Maka itu saya setuju apa yang dikatakan Pak Irman. Ini harus kita lihat secara menyeluruh. Ya, bagaimanapun juga bangsa ini bangsa yang besar. Memang yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah ini sebenarnya bagaimana permasalahannya. Ini kan dugaan-dugaan yang diberikan oleh pihak yang menolak Pilpres adalah dugaan-dugaan kecurangan yang atas rekomendasi dari Bawaslu sendiri. Nah, ini kan kemudian akhirnya yang dihadapkan KPU dan Bawaslu, Pak Samsul. Ini akan menjadi bahaya tidak untuk independensi dari KPU? Ya, saya rasa memang penyelenggara mereka, satu yang melaksanakan, satu yang mengawasi. Jangan ada yang coba-coba, yang lain mencoba mengintervensi. Dan ini tunjukkan bagi penyelenggara bahwa dia memang independen. Sehingga orang tidak ada curiga, sekecil apapun. Jadi keduanya kan penyelenggara itu, satu yang ngawasi, satu yang melaksanakan. Baik, kita lihat dulu ke gedung komisi kekuatan dari hasil rekapitulasi yang nanti akan ditetapkan oleh KPU. Bang Irman mungkin bisa dijawab. Ya, jadi saran saya begini, ini kan persoalan supaya proses penetapan calon presiden terpilih itu kan mulus hingga pelantikan. Kan gitu. Persoalan ini butuh pendekatan manajerial konstitusional bagi penyelenggara pemilu untuk menyelesaikannya. Ini bukan
ini bukan persoalan antara dua kubu pasangan calon, tapi ini persoalan yang nampaknya antara peserta pemilu, pasangan calon dengan penyelenggara pemilu, nampaknya begitu. Karena tadi kalau kita baca itu ya dia tidak memaki-maki di sebelah, kalau tidak salah seperti itu, tapi yang dia inginkan adalah proses pemilu ini berlangsung bluber jurdil. Bangunan demokrasi yang terbangun itu bangunan demokrasi yang kira-kira mendekati usaha maksimal menyempurnakannya. Dan memang itu adalah tanggung jawab penyelenggara pemilu, namanya KPU dan Bawaslu. Ini bukan soal hasil siapa menang dan kalah di situ. Makanya yang kalau kita baca-baca uraiannya, pernyataannya tadi, benar juga ketika dia mengatakan kami akan mempergunakan hak kami siap kalah kalau misalnya ini bangunan demokrasi ini rakyat bisa jujur dan adil dan lain sebagainya. Nah, ini memang perjuangan konstitusional kita sejak awal di situ, makanya kita ada proses-proses tahapan pemilu yang kita lakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini adalah batas waktu akhir bagi KPU untuk menetapkan hasil pemilu itu? Ya. Kalau ini batas waktu akhir, maka saya akan menjawab dengan ilmu, udah tetapkan hari ini, malam ini. Itu sebelum jam 24.00 di situ. Nah, tapi kenyataannya oleh undang-undang masih memberikan waktu itu 30 hari setelah pemungutan suara di situ. Berarti masih ada jangka waktu kurang lebih 20 hari ke depan untuk kemudian mengakomodasi rekomendasi Bawaslu yang tadi disebut. Ini bukan soal siapa menang kalah, hasilnya siapa nanti yang terpilih atau tidak terpilih, apakah ini mempengaruhi hasil atau tidak. Itu soal di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi pun, dan saya pun secara pribadi sebelum pemilu 2004 saya sudah sarankan agar jangan penyelenggara pemilu suka membuang sampah di Mahkamah Konstitusi. Kalau bisa diselesaikan dengan usaha maksimal di level penyelenggara pemilu KPU Bawaslu, itu harus di level maksimal diselesaikan di situ. Karena itu baik Pak Samsul, apa sih kendala ketika tadi Bang Irman jangan suka membuang sampah di MK, tanda kutip. Tapi kalau Pak Samsul, apa yang menjadi kendala dari KPU mungkin Pak, di zaman Bapak dulu mungkin? Bagaimana kemudian KPU lalu memberikannya kepada MK? Masalah-masalah yang kecil lama-lama menjadi bukit gitu. Maka itu saya sudah sejak awal itu Mbak Balkis, sekecil apapun harus diperhatikan. Jangan sampai menganggap hal-hal yang sangat dianggap remeh begitu ya. Itu satu. Yang kedua juga, kita harus tahu bahwa penyelenggaraan pemilu ini merupakan suatu hal yang memang diyakini dalam pergantian kepemimpinan yang bermartabat. Artinya apa? Kalau dilewati dengan cara bermartabat, maka hasilnya juga akan bermartabat. Maka itu kita selalu mengatakan tahapan-tahapan. Dan saya rasa seluruh Ya, saya sebetulnya karena habis menonton Jerman lawan Argentina, saya pikir semuanya sudah bakal selesai dengan baik. Memang akan berujung di Mahkamah Konstitusi kan, karena semua pilpres kita berujung ke sana kan ya. Jadi saya sudah membayangkan prosesnya akan gitu, tapi sudah damai-damai begitu saja. Nah, apa yang terjadi pada hari ini sebetulnya adalah sebuah kejutan, tetapi saya ingin menggarisbawahi pertama supaya tidak langsung dituduh ini kubu ini atau pro kemana. Semua yang disampaikan pada hari ini oleh JK, Jokowi, itu semuanya benar. Jadi misalnya kalimat mereka kan itu persisnya adalah begini. Kalau Yusuf Kala mengatakan menyayangkan tapi menghargai, gitu ya. Itu benar. Lalu Pak Jokowi antara lain mengatakan Prabowo itu saya yakin negarawan. Ya, itu juga benar. Apalagi kata Irman Putra Sidin yang saya dengar tadi itu pasti jauh lebih benar. Saya ke MK selalu dengan dia. Dalam konteks bahwa kita sekarang masuk ke bagian yang lain. Kalau dia menyebutnya politik hukum, kalau saya lebih menyebutnya hampir sama dengan ini, politik komunikasi. Bukan bagian dari komunikasi politiknya. Apa itu politik komunikasinya? Itu begini. Lalu legitimasinya itu nanti apa? Nah, kan itu pertanyaannya, tinggal pertanyaan legitimasi. Ini tidak akan bisa kita rasakan dalam beberapa hari ini. Karena rakyat kita sekarang sudah dalam perjalanan mudik. Tapi ini bagus, berarti akan damai dalam konteks politik komunikasinya. Orang akan damai, pulang mudik dulu dan lain-lain. Bahwa sekarang ini sedang akan terjadi pengumuman dari KPU yang mungkin juga sengaja dipercepat dari jadwal yang masih bisa sampai tanggal 8 ya, Pak Irman, harusnya sampai tanggal berapa? 30 hari. 30 hari ya, tapi artinya itu pilihan KPU.
Lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan di sekitar itu. Tetapi legitimasinya nanti baru akan terlihat setelah orang pulang dari mudik. Dan jangan lupa ini kan selisihnya 5%-an, ya. Jadi nanti legitimasinya itu akan terlihat pada apakah rakyat kemudian memang menerima. Kan kalau malam ini KPU mengumumkan, maka presiden yang menang, calon presiden yang menang akan melakukan tradisinya acceptance speech. Ya kan, penerimaan pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum itu. Tapi penerimaan yang lebih mendasar dari rakyat itu baru terjadi habis Lebaran. Karena lagi-lagi selisihnya itu antara 52% dengan 48%. Artinya, apakah kemudian tiba-tiba melebur jadi 70% yang menerima semua misalnya, atau kemudian memang terlihat terbelahnya ini muncul dalam konteks penerimaan sesudah Lebaran. Nah, yang poin yang agak lebih penting, saya mau menjernihkan persepsi-persepsi yang ada supaya ini real. Misalnya, satu demi satu ya. Dulu kita bilang, antara lain karena media, jumlah pemilih di Pilpres ini akan meningkat. Ada antusiasme yang begitu tinggi. Tahu nggak kalau melihat dari hasil yang diumumkan oleh KPU hari ini, saudara-saudara? Ini karena apa yang ada di media begitu berapi-api, orang bersemangat. Jumlahnya 132.896.438 dari 190 juta lebih. Ini sekitar 69,58%, lebih rendah. Atau tidak lebih, atau sama dengan pemilu legislatif. Hati-hati. Ini persepsi yang lagi main di media. Oke, saya tahan dulu di situ Bang Ikar, saya dengarkan dulu atau mengartikan sikap politik dari Prabowo pada sore tadi dan tanggapannya dari pihak Jokowi JK. Aku belum dengar betul dengan JK ya sama Jokowi. Tapi kalau melihat apa yang terjadi hari ini, saya sebagai aktivis saya gembira ya. Gembira sekali karena ini sekali-kalinya gitu ya, KPU itu kita udah tahu bermasalah sejak lama. Ya, sekali-kalinya ditabok gitu, ditampar, diingatkan. Lo nggak selalu bisa benar gitu. Ya harus gitu karena nggak ada siapa yang akan menyuarakan itu. Sebenarnya substansi dari protes Prabowo kan itu, dia protes nggak didengar, tim sukses protes nggak didengar, apa-apa diprotes nggak didengar. Ini kebenaran yang mau kita sumbangkan pada bangsa ini melalui Pilpres ini, yang megang siapa? KPU saja. Mereka kah kunci dari semua kebenaran gitu? Diminta loh. Dan itu hal-hal yang sangat signifikan. Demokrasi itu bukan, demokrasi itu adalah proses. Bagaimana sebuah sistem dipersiapkan, terus para pejabatnya disiapkan, lalu dilaksanakan seperti apa. Inilah yang disebut demokrasi, bukan apa yang kemarin saya rasa terkesan kok tiba-tiba orang ngomong damai semua. Kok tiba-tiba orang ngomong damai? Bukan, damai adalah buah dari sebuah proses yang berhasil dengan baik, yang jujur, adil, yang tadi dibeberin oleh. Jadi kalau terus terang, kalau saya pribadi mendengar statement Prabowo tadi, saya orang yang merasa apa yang selama ini saya persoalkan tentang cara kita memandang demokrasi, cara kita menghormati rakyat, hak-hak rakyat itu terjawab. Karena ini masalahnya adalah bagaimanakah Pilpres ini mensucikan suara rakyat. Jadi jangan suara rakyat udah tahu ada yang tidak digubris. Ya tadi mungkin kemarin statement saya agak berlebihan mengatakan 55.800 kok diabaikan gitu. Tetapi tetap sebenarnya itu diabaikan, nggak boleh. Satu suara rakyat pun itu harus betul-betul merasa terjamin. Agak berbeda, karena saya agak sedih tadi mendengar itu. Sedih sama gembira sama kali. Enggak, saya sedih, terutama karena dalam hal yang agak lebih jauh. Ini saya ingin mengatakan begini, yang diumumkan oleh Prabowo itu bukan pengunduran diri dari rekapitulasi suara. Salah besar. Kalau yang saya cermati dari jumpa pers itu, pengunduran diri dari proses Pilpres. Sementara walk out dari tempat rekapitulasi suara itu adalah akibat logisnya. Jadi dalam hal ini bukan keahlian saya, hanya keahlian para ahli hukum tata negara yang tadi malah mengatakan ini politik hukum. Bukan benar-benar berada di wilayah keahlian mereka, karena artinya pertanyaan yang ada di masyarakat adalah pada saat ini, walaupun mungkin lagi tertutup oleh mudik, dengan itu apakah Pilpres ini sah? Bukan soal rekapitulasi suaranya,
Nah, itu pertanyaan yang bisa menjawab hanya para ahli hukum tata negara. Interpretasi dari sikap politik yang dilakukan Prabowo tadi. Jadi ya itu tadi, ini berada dalam ilmu konstitusi, namanya ini politik konstitusi yang sedang berjalan. Yang bisa jadi ini tindakan ini salah, bisa malah ini menjadi benar. Jadi gitu, ini kan? tidak bisa melihat hitam putih. Apa yang dilakukan Prabowo ini tidak tepat atau tepat? Tidak bisa masuk pada hitam putih. Kalau saya ditanya, maka saya akan dengan mudah menjawab, udah gugat aja ke MK sana, kan gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada manuver lain, pilihan politik seperti itu yang ketika kita renungkan, nggak keliru juga itu keinginannya. Tapi saya boleh masuk? Iya, silahkan. Ya, sebenarnya ini kita dilatih untuk tidak berpegang kepada sesuatu yang kita baku-bakukan, ya, konstitusi, oke? Tetapi ini ada nalar yang sedang meronta. Begini. Meronta ya, dan akhirnya dia keluar. Yang dituntut sekarang, ada nggak jiwa besarnya KPU untuk mengakui dia berbuat salah dan harus dikoreksi? Poin dari konstitusi yang saya mau jelaskan, konstitusi tidak baku memang. Dia berada pada ruang yang dijelaskan tadi Ibu Ratna Sarumpait itu, bahwa ada tuntutan mensucikan suara rakyat. Memang cita-cita konstitusi itu seperti itu. Memang konstitusi menyadari kita tidak mungkin bisa membangun bangunan demokrasi bulat sempurna. Tapi Anda harus berusaha menciptakan seperti itu. Kalau sudah tidak mampu, ya udahlah kita terima. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah usaha maksimal penyelenggara pemilu itu sudah jalan? Tuntutan dari kemarin sampai mau ngancam, cuek aja semua, tanda kutip ya, belum tentu. Kita tunggu dulu penjelasan KPU di situ. Ini yang perlu untuk kemudian diberikan sentuhan penyelesaian manajerial konstitusional yang lanjutkan lagi nanti, tapi Mbak Ratna sedikit sebelum kita berpisah. Sesudah diketok palu? Aku nggak paham aja gitu. Ini kan ada peristiwa di dalam republik ini yang menyangkut masa depan bangsa ini ke depan, yang melibatkan hampir seluruh rakyat ya, paling tidak 70% rakyat Indonesia terlibat gitu, dan tidak ada adab ya dari KPU untuk menghormati bahwa di antara rakyat ini ada paling tidak mungkin kurang sedikit dari separuh rakyat Indonesia itu lagi sedih, lagi terganggu. Dan harusnya KPU ini punya rasa hormat, karena yang dipersoalkan oleh si pihak yang membuat konflik ini adalah masalah hak suara rakyat gitu. Jadi jangan, kalau kemarin ini kita bicara damai-damai, sikap pejabat negara yang seperti inilah yang sebenarnya justru akan memancing kemarahan rakyat. Ini yang akan lebih menyakiti daripada statement-statement politik. Ada tindakan yang konkret mengabaikan hak kejernihan suara rakyat. Kita lihat nanti akan seperti apa tadi.